Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elibran Berpamudi Mkom. Di sini saya merupakan staf pengajar atau dosen pada program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang ber-NIDN 0601018803. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disingkat PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Baik, pada pemaparan ini saya mengampu pada mata kuliah fisik komputer yang di dalamnya mengadopsi prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah fisik komputer ini memiliki bobot 3 SKS. Nah, di dalam pemaparan ini nanti terdapat deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, yaitu ada materi pembelajaran, strategi dalam melakukan pembelajaran, sistem penilaian, dan terakhir adalah rekaman cuplikan audio visual kegiatan pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, deskripsi mata kuliah, di mana untuk mata kuliah ini adalah fisik komputer dengan pengampu saya sendiri, Elingran Berpamudi Mkom, kemudian yang akan dilangsungkan pada semester 7, dasal 2023-2024, dengan bobot 3 SKS, di mana status mata kuliah ini yaitu pilihan wajib. Kemudian fokus pada mata kuliah fisik komputer ini. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang fundamental, teori, dan implementasi tentang fisik komputer. Kemudian untuk sampai pembelajaran, untuk CPL, yaitu pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama memiliki nilai takwa, nilai kemanusiaan, etika akademik, sikap bertanggung jawab, dan internalisasi semangat kemandirian. Kemudian untuk CPL yang kedua, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan menggunakan berbagai algoritma ataupun metode untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang fisik komputer dengan pengembangan ilmu transdisiplin. Nah, kemudian untuk CPMK dari mata kuliah fisik komputer ini, yaitu adalah yang pertama, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, menjunjung etika dalam kegiatan perkuliahan, dan bisa bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah fisik komputer. Kemudian untuk yang kedua, memahami konsep dari fisik komputer dan penerapannya dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dari teori fisik komputer tidak hanya pada disiplin ilmu komputer saja, namun juga mengembangkan di berbagai disiplin ilmu lain. Untuk pembelajaran materi pembelajaran di fisik komputer ini nanti meliputi yang pertama ada filtering histogram, kemudian segmentasi berbasis threshold atau pengambangan, kemudian ada ekstraksi fitur, image retrieval, pengenalan pola, supervised dan unsupervised learning, yang terakhir adalah motion detection. Untuk pustaka yang saya pakai di sini atau nantinya yang digunakan oleh mahasiswa yaitu dari Rinaldi Munir untuk buku ya e-book Rinaldi Munir dan juga e-book dari Richard Zelensky, Computer Vision, Algorithms and Applications. Di mana ini merupakan dua pegangan ini adalah dua pegangan utama. Kemudian untuk pendukung pustaka pendukungnya di sini saya menggunakan paper-paper yang pernah saya publish, yaitu tentang Sauvola tentang threshold, kemudian tentang K-means, dan juga tentang shift. Nantinya ini akan digunakan untuk mahasiswa sebagai panduan pendukung dalam pembelajaran. Kemudian untuk strategi dalam melakukan pembelajaran di sini yang saya gunakan adalah asinkronus dan juga sinkronus untuk perkuliahannya, di mana untuk asinkronus sendiri nantinya untuk
menggunakan LMS yang disediakan oleh UMP atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu onclass.ump.ac.id. Untuk sinkronus nantinya akan menggunakan tatap muka di kelas ataupun tatap muka melewati virtual meeting seperti ini, menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom. Kemudian di dalam OnClass nantinya di situ akan tersedia yaitu materi. Yang pertama adalah materi, di dalamnya ada video dan juga ada e-book. Dan kemudian untuk tugas di dalam LMS juga nanti akan disediakan tugas dan juga forum diskusi. Kemudian untuk tugas sendiri nantinya pada mata kuliah ini ada 5 tugas dan juga 1 tugas akhir yang sifatnya atau menggunakan pendekatan team based project. Nah, untuk sistem penilaian pada perkuliahan fisik komputer ini yaitu menggunakan model keaktifan dan sikap 10%, kemudian ujian tengah semester atau UTS 30%, kemudian UAS 30%, dan sisanya adalah tugas 30%. Baik, demikian untuk penjelasan pada PDD UKT-PT. Untuk berikutnya kita akan masuk ke video pembelajaran fisik komputer. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan melakukan pertemuan ya di Computer Vision di pertemuan pertama ya untuk introduction. Hari ini kita akan membahas tentang Computer Vision dan lain-lain ya secara teori. Nah, yang pertama terkait dengan Computer Vision, sebenarnya yang akan kita lihat pertama adalah Computer Vision itu nanti apa, ngapain gitu ya. Ya, jadi computer vision itu akan melakukan apa gitu. Nah, menurut kalian nih, menurut pendapat kalian tuh ya, nanti kira-kira computer vision ini akan melakukan apa sih gitu? Ada yang punya pendapat mungkin? Jangan malu-malu ya, dijawab aja. Coba. Gimana nih? Kok suaranya nggak ada semua? Mic-nya dimatikan nih. Mungkin pengolahan gambar, Pak. Silahkan. Enggak, kita nggak ngomongin gambar dulu. Saya mau tanya dulu, computer vision tuh nanti kita ngomongin apa gitu? Kita akan ngobrolin tentang apa gitu? Atau menurut kalian computer vision itu apa sih? Gitu. Menurut saya, computer vision itu mengajarkan komputer untuk menganalisis dan melihat seperti mata manusia, Pak. Oke. Jadi seakan-akan komputer tuh dibuat kayak matanya manusia gitu ya. Mata manusia. Jadi dia Iya. bisa mendeteksi sisi mana yang akan diambil gitu. Gitu ya, Mbak Bulan. Betul. Betul, Pak. Oke, mungkin dari yang lain, Mas Putra atau Mbak Nurlaila mungkin ada jawaban lain? Saya, Pak. Yo. Mungkin computer vision itu pengembangan sistem komputer yang mampu melihat, memahami, dan menafsirkan informasi visual dari dunia nyata. Oh gitu. Oke, jadi istilahnya bagaimana dia memvirtualisasi dunia nyata menjadi untuk diterapkan di komputer gitu ya, di ilmu komputer gitu ya maksudnya. Itu kayaknya tuh jawaban-jawaban yang ada di ini deh ya. Jawaban yang ada di Google tuh mungkin tuh ya. Oke, gitu ya. Baik, sepertinya kalian sudah pada paham. Jadi kalau kita rasa sih sebenarnya kalau kita ngelihat gambar yang ada di sini bahwa computer vision itu sebenarnya hanya bagaimana sih membuat komputer itu mengerti tentang apa namanya
paham tentang apa yang kita masukkan, baik itu bentuknya video ataupun bentuknya apa namanya image ya. Kalau di sini sih sebenarnya sudah ada ya. Jadi benar yang seperti dikatakan oleh Mbak Ulan tadi, bahwa gimana sih supaya apa namanya manusia komputer itu punya pandangan atau bisa menggantikan dari mata manusia gitu ya. Baik, kemudian berikutnya ya. Nah, berikutnya tentang computer vision. Sebelum saya masuk di sini nanti, menurut kalian computer vision itu nanti akan berbicara tentang apa gitu? Ada yang tahu nggak? Kita nanti ngomongin apa sih gitu di computer vision itu nanti? Berkaitan dengan apa gitu? Apa menurut kalian? Ada yang punya pendapat? Izin menjawab, Pak. Yo, Mas Putra. Mungkin seperti yang dikatakan sama Mbak Kaila, contohnya mengembangkan sistem aplikasi gitu, Pak. Oke, berarti kita akan Baik membuat. dari cara Mm-mm. apa ya kemarin? Aduh lupa Pak, bentar Pak. Wah, Ini saya lanjut dulu Pak. ya oke. Jadi akan mengembangkan sebuah apa informasi gitu ya. Cuman informasinya tentang apa itu ya? Kira-kira nanti di dalam computer vision itu kita ngomongin apa? Ngomongin tentang image processing, ada nggak ya? Ada ya? Tentang image processing pasti ada kan? Kemudian ada Pak, ada. Ya, terus Ada, kemudian Pak. Ada tadi seperti yang diomongkan Mas Putra tadi, ada juga sistem informasi juga ada ya. Artinya nanti outputnya sih sebenarnya nggak sampai ke situ ya. Cuman kalau bisa sampai ke situ akan lebih bagus karena bentuknya implementatif berarti. Kemudian ngomongin apa lagi? Kalau ada image processing berarti kita ngomongin apa? Pixel ya. Pasti akan ada pixel dan lain-lain ya, mulai dari video dan lain-lain. Nah, di sini nah ini ya, jadi sebenarnya yang akan kita bahas nanti di computer vision itu sebenarnya ada irisan ya. Ada beberapa irisan di sini, yaitu kita nanti akan berbicara tentang signal processing, kemudian ada tentang pattern recognition, kemudian ada artificial intelligence, kemudian ada image processing, mathematics, sampai dengan physics. Jadi sebenarnya computer vision itu irisan dari hampir keseluruhan ya. Hampir keseluruhan di sisi lini dari beberapa mata yang berhubungan dengan bidang ilmu yang lain gitu. Mungkin nanti ada yang apa namanya kemarin sudah ikut image processing, nah itu mungkin dia bagian dari computer vision. Kemudian ada juga nanti AI ya, yang sudah pernah dapat AI. Sebelumnya di image processing kan kita sudah pernah ketemu ya di pertemuan sebelumnya, kan mungkin ada yang pengampunya saya atau mungkin yang ada yang tidak gitu. Dulu mungkin dengan Pak Ferry. Kemudian ada AI atau kecerdasan buatan. Dulu yang ngajar siapa kecerdasan buatan? Bu Fida atau Bu Molida atau dosen yang lain? Bu Fida. Sistem cerdas, ya. Betul ya? Oh iya, Bu Fida. Oh, ada yang dapat Bu Fida ya? Oh, galak tuh. Jadi kan kok bisa lolos Mas Putra? Rambutnya gondrong tuh. Pas itu potong sih Pak. Ini panjang dari pas itu dipotong itu. Soalnya ini mau ikut UAS apa potong rambut gitu Pak. Nah seperti itu. Kayaknya jenengan apa namanya panjang nih, feeling saya mulai dari KP kali ya. Dari KP itu kayaknya kan sudah nggak ketemu beda lagi, nggak pernah potong. Ya Pak, ini bentar lagi juga emang mau potong Pak. Sambil mau ambil KTM. KTM lu udah 2 tahun apa ya di fakultas. Oh, disita ya. Oke, lanjut ya. Jadi kemudian bagaimana yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di computer vision ya, mengapa computer vision itu ada gitu, atau mengapa computer vision itu sebenarnya diciptakan. Maka ada beberapa jawaban di sini, yaitu dari mulai safety, kemudian health, sampai dengan security ya, kemudian ada fun access dan lain-lain. Nah, mungkin kalau menurut kalian nih, penerapan computer vision yang kalian tahu itu tentang apa aja contohnya? Ini kan sudah ada ya beberapa ya. Yang misalnya yang belum kalian ketahui, atau mungkin menurut kalian deh penerapan computer vision itu untuk apa sih gitu, atau implementasinya gitu. Ada yang tahu mungkin? Izinnya Pak. Apa? Kayak apa contohnya? Keamanan Pak.
dari gambar yang pertama mungkin kan itu kecelakaan ya, Pak. Hmm, Nah, untuk keamanan itu mungkin mendeteksi. Biasanya kan kecelakaan kadang gara-gara apa? Mengantuk gitu ya, Pak. nah, iya. Nah, mungkin diterapkan pendeteksi wajah mengantuk ataupun perilaku gitu, Pak. Oke, di kondisi saat dia mengantuk gitu ya. Nah, Iya ya. mendeteksi itu. Oke, kemudian ada lagi mungkin yang lainnya? Mungkin di bagian kesehatan, Pak, seperti Health. namanya detak jantung, sensor Oh, detak jantung, kayak mungkin dari nadi itu, Pak, kan biasanya di rumah sakit itu ada apa namanya sensor denyut nadi itu ya, Pak, yang biar tahu ini masih ada detak nadinya apa enggak gitu. oke, Terus dicatat. mungkin USG Oh, itu oke, ya, untuk tahu apa namanya hamil ya, berapa bulan atau kondisi bayinya ya. janinnya sehat atau enggak Iya, gitu. oke. Oke, bagus. Jadi mungkin ada beberapa ya, dari mulai safety, kemudian health, dan masih banyak yang lain sepertinya. Kalau kita lihat yang apa namanya, contohnya kayak kita kemarin, misalkan kayak nonton film Mission Impossible ya, itu kan kalau nggak salah itu kan ada beberapa yang bisa kita ambil di dalam computer vision ya kan, dari mulai dia deteksi apa namanya sidik jarinya, kemudian mulai deteksi gestur sampai dengan deteksi bibliometrik ya, atau biasanya kalau kita kenal sih kayak iris mata gitu, kemudian deteksi wajah dan lain-lain. Itu nanti masuknya ke ranahnya itu gitu. Itu baru contoh satu film aja, belum contoh yang lain ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini adalah beberapa history ataupun catatan ya, catatan istilahnya catatan kisah dari computer vision dari mulai tahun 66 atau 60-an sampai dengan tahun 2000-an. Di mana pada tahun 70-an itu kan dimulainya ini kalau kita lihat di sebelah kanan itu kan ada otak Kenneth ya. Itu berarti dia sudah mulai bagaimana untuk bukan memetakan sebenarnya, untuk membuat segmentasi gitu. Nah, kemudian di tahun 891 itu kalau kita lihat di sini sudah mulai tuh, dia sudah memulai membentuk face recognition. Cuman hasilnya memang belum terlalu bagus ya di tahun itu. Kalau kita lihat di gambar ini kan dia masih agak agak ngeblur ya, karena mungkin di saat itu juga juga hardware-nya juga masih kurang gitu, sehingga tapi di saat itulah, di tahun 90-an itulah face recognition mulai banyak dikembangkan gitu di tahun itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini nih, ini kita bisa gunakan atau kita manfaatkan atau kita implementasikan tuh beberapa aplikasi yang berbau-bau tentang visi komputer, yaitu di website ya, itu bisa kalian kunjungi langsung di situ di www.riset.att.com. AT&T itu kalau nggak salah suatu perusahaan yang bagus juga itu. Kalau nggak salah dulu AT&T itu bergerak di bidang jaringan tuh ya kalau nggak salah. Jadi sekarang dia sudah bergerak lagi dia kayaknya merambah ke AI ya, lari ke deteksi plat nomor atau OCR. Ya. Oke, di sini ada beberapa lagi contoh lain ya, kayak bibliometrik ya, biometrik tadi yang saya bilang, yaitu tentang deteksi iris mata dan lain-lain ya. Kemudian ada object recognition seperti yang tadi Mas Putra bilang, bahwa di situ nanti ada safety ya atau keamanan ya, atau deteksi kondisi mengantuk itu kan sebenarnya kondisi ketika kita mengenali bahwa objek tersebut sedang mengantuk atau gimana gitu, atau mungkin ciri-ciri ketika dia sedang mengantuk gitu ya, itu masuknya di object recognition itu gitu. Oke gitu ya. Kemudian kalau medical imaging tadi seperti yang siapa tadi, Mbak Nur Laila ya, atau Mbak Diah tadi, itu mengatakan bahwa di situ ada mulai dari USG, kemudian ada deteksi nadi dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian, nah ini yang pernah saya keluarkan ya, beberapa teman-teman yang lain yang sudah pernah juga ikut di penelitian saya waktu itu. Di sini kami sudah meneliti juga tentang, ini sudah publish ya, ada beberapa yang sudah publish. Di sini sudah ada brain MRI, jadi segmentasi atau belum sampai ke deteksi ya. Jadi dia baru memisahkan
antara background dengan objeknya gitu untuk mengetahui di titik mana sih sebenarnya ya. Jadi kan secara garis besar ketika kita ingin mendeteksi itu kan langkah pertamanya adalah kita harus tahu dulu segmentasi ya. Jadi preprocessing, segmentasi itu masuk di dalam langkah awal. Nah, kemudian baru setelah itu nanti ada ekstraksi fitur sampai nanti akhirnya didapatkan deteksi. Kemudian dari deteksi baru masuk ke rekognisi, ke klasifikasi. Gitu ya. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah saya pernah lakukan bersama dengan teman-teman yang lain, dengan Pak Ermadi juga ya. Kemudian ada Pak Fauzan dan Pak Abid, Pak Agung. Itu tentang yang pertama tentang brand MRI itu di bidang kesehatan. Kemudian di bidang transportasi atau di bidang monitoring kita juga sudah bikin di sini yaitu tentang moving object detection di sini ya. Jadi untuk mendeteksi objek bergerak. Nah, itu sudah saya keluarkan bersama dengan teman-teman yang lain itu sekitar 2018 sama 2020 kalau nggak salah. Jadi tentang penelitian ini. Gitu ya. Nah, kemudian di sesi akhir ya, nanti saya ingin sebelum sesi akhir ya, sebelum ditugas, jadi saya ingin menyimpulkan dulu. Jadi sebenarnya kesimpulan dari perkuliahan hari ini itu apa sih gitu ya, bahwa di sini disebutkan bahwa sudah jelas bahwa teknologi yang ada di computer vision itu akan sangat-sangat berguna atau merupakan teknologi ataupun alat yang sangat berguna ketika dihadapkan pada beberapa kasus-kasus ya. Jadi misalkan seperti tadi yang Mbak Nur Laila ataupun Mas Putra bilang tadi untuk kasus-kasus mengenai keamanan, kemudian sampai monitoring dan kesehatan, itu challenge-nya banyak ya. Dan ternyata di situ computer vision bisa mengambil peran yang sangat bagus di situ. Kemudian di lain tempat juga bahwa disebutkan bahwa computer vision is powerful and fast growing technology and is already being used in many areas of our life. Jadi teknologi di dalam computer vision itu juga makin kesini makin cepat berkembangnya ya, atau makin banyak karena semakin bertambah kompleks kasusnya, semakin banyak kasusnya, maka otomatis teknologi pun semakin banyak diciptakan untuk mengatasi kasus tersebut gitu loh. Jadi ketika misalkan ada permasalahan nih tentang traffic gitu atau tentang kemacetan gitu atau tentang lalu lintas, maka akan dibuat gitu misalkan teknologi untuk mengatur lalu lintas, misalkan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sudah antri atau yang sudah menunggu di lampu merah, jumlahnya banyak yang mana gitu ya. Misalkan banyak yang sisi atas atau sisi sebelah barat, maka dia akan dibuat jalan duluan misalkan gitu. Itu baru satu, belum yang lain ya. Nah, kemudian disebutkan juga untuk autonomous vehicles ke facial recognition ya. Jadi di sini sih disebutkan bahwa mulainya itu dari kendaraan kemudian sampai dengan facial recognition atau pengenalan wajah, dan itu nggak berhenti sampai di situ ya, masih sampai sekarang pun banyak dari mulai citra satelit dan lain banyak sekali ya. Nah kemudian di sini disebutkan bahwa it has a potential to benefit humanity in variety ways ya. Jadi semakin jadi semakin naik level computer vision maka diimbangi dengan artificial intelligence system juga gitu. Jadi ketika kita ingin mengembangkan computer vision maka artificial intelligence-nya juga akan naik juga levelnya gitu loh. Oke ya, jadi di sini disebutkan juga bahwa oleh karena itu maka banyak sekali invest yang bisa kita gunakan di computer vision ini. Jadi kita menginvestasikan kemampuan kita di bidang computer vision itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi ketika kalian itu full atau penuh di computer vision itu sebenarnya celah itu untuk mendapatkan kasus, menyelesaikan kasus itu banyak sebenarnya. Karena tadi seperti yang Mbak Wulan bilang bahwa ada mata ya, jadi untuk menggantikan mata gitu. Nah, mata kita itu kan banyak melihat, maka otomatis kanan kirinya pun juga akan terlihat, ngapain ini gitu ya. Bisa nggak ya kita jadikan sebuah ide gitu
Ya kan? Oke, gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pengantar dulu ya, maksudnya untuk perkuliahan awal-awal, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada ya? Belum, Cukup belum ya? cukup, Pak. Oke. Baik, berarti kalau begitu kita lanjutkan lagi untuk ini kalau. Nah, nanti kita lanjutkan untuk yang ini ya, untuk tugas. Jadi di sini nanti tugas kalian adalah untuk membuat video ya. Jadi video presentasi, yaitu nantinya video presentasi itu di-upload di Google Drive ataupun di YouTube, kemudian linknya nanti silahkan di-share di OnClass. Nah, nanti pertanyaannya sudah ada di situ tuh, yaitu saya ingin tahu kalian tentang apa itu fisik komputer, kemudian jelaskan keterkaitan fisik komputer dengan bidang ilmu yang lain. Tadi kan sudah ada beberapa yang jawab. Nah, saya ingin kalian menerangkan secara detail tentang keterkaitannya itu di mana gitu. Kemudian ada lagi tuh, berikan 3 contoh nyata di sekitar Anda tentang implementasi fisik komputer. Kira-kira tuh, misalkan di daerah pertanian gitu ya, atau di daerah apa tuh rawan bencana gitu. Kira-kira fisik komputer ini bisa dibuat apa ya? Gitu. Nah, kemudian terangkan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari fisik komputer itu secara umum. Gitu. Bagaimana sih fisik komputer ini bekerja gitu ya. Nanti silahkan itu dibuat, kemudian dibuat dalam arti kata silahkan kalian belajar dulu, nanti silahkan dipresentasikan ya pertanyaannya, dipresentasikan dengan video, kemudian nanti diupload di Google Drive atau di YouTube, dibuat sebagus mungkin gitu ya. Oke gitu, nanti silahkan dikerjakan. Untuk pengerjaannya nanti sekitar 3 atau 4 hari lah dari hari ini gitu ya. Baik, begitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.